Joseph menyuruh Elizabeth dan anak-anaknya untuk bekerja dan menggali tanah dengan tangan kosong selama bertahun-tahun. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for clicking on this video and welcome back to Anirisana channel. How are you guys? Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dimanapun kalian berada. Kalian pernah tidak dilarang oleh orang tua kalian untuk tidak berbicara dengan orang asing atau bahkan orang yang tidak kalian kenal? Hal ini biasanya dilakukan oleh orang tua kita agar kita terhindar dari niatan orang-orang jahat di luar sana saat kita sedang tidak berada di dekat orang tua kita. Coba komen di bawah kalau kalian punya pengalaman yang sama. Banyak catatan kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak dikenal, dan tidak sedikit pula catatan kejahatan dilakukan oleh orang-orang terdekat, bahkan oleh keluarga sendiri. Kasus Fritzl tahun 2008 lalu adalah kasus yang muncul ketika Elizabeth Fritzl mengatakan kepada pihak kepolisian Austria bahwa dia telah ditawan selama 24 tahun oleh ayah kandungnya sendiri, yaitu Joseph Fritzl. Elizabeth Fritzl mengatakan bahwa sang ayah telah menyerang, melakukan penganiayaan secara seksual dan memperkosanya hingga lebih dari 3.000 kali selama dia dipenjara di dalam ruangan bawah tanah, tepatnya di bawah rumah keluarganya sendiri, hingga ia melahirkan 7 anak di bawah sana. Apa yang menyebabkan sang ayah begitu tega memperlakukan anaknya sedemikian rupa? So without any further ado, be quiet, listen carefully, cause the story begin. Joseph Fritzl lahir pada tanggal 9 April 1935 di Amstetten, Austria dari pasangan Joseph Fritzl senior dan Maria Fritzl. Joseph adalah anak tunggal yang dibesarkan oleh sang ibu as a single mother karena sang ayah telah meninggalkan mereka sewaktu Joseph berusia 4 tahun. Sang ayah diketahui menjadi tentara di Wehrmacht yang dipimpin oleh Panglima tertinggi Adolf Hitler, lalu ia ikut dalam Perang Dunia Kedua dan tewas dalam peperangan pada tahun 1944. Nama Joseph Fritzl senior sang ayah selalu muncul dalam peringatan-peringatan di Amstetten. Joseph Fritzl yang dibesarkan oleh sang ibu yang bekerja keras sebagai pelayan, hingga terkadang mengabaikan Joseph dalam memberikan kasih sayang kepadanya. Tak jarang ibunya sering memukul Joseph hingga ia terjatuh ke lantai, dan sering berkata kasar kepadanya seperti setan, penjahat, dan mengatakan bahwa Joseph memiliki sesuatu yang mengerikan hingga orang-orang tidak ingin berteman dengannya. Hal ini membuat Joseph tumbuh menjadi anak yang tidak memiliki rasa kasih sayang, dan Joseph kecil tidak pernah mendapatkan ciuman bahkan pelukan dari sang ibu kala itu. Pengalaman buruk ini mengakibatkan Joseph mengalami gangguan gabungan psikis yang parah, termasuk borderline personality disorder atau BPD, yaitu gangguan kepribadian yang tidak stabil secara emosional, Schizotypal Personality Disorder atau STPD, yaitu gangguan pikiran yang meyakini bahwa orang lain menyimpan pandangan negatif tentangnya, dan Schizophrenia Personality Disorder atau SPD. Tahun 1956, Joseph Fritzl menikahi Rosemary yang saat itu berusia 17 tahun, dan mereka dikaruniai 2 anak laki-laki dan 5 anak perempuan. Joseph menyelesaikan pendidikannya di STL Technical College di bidang elektro, lalu ia memperoleh pekerjaan di Voestalpine AG, yaitu sebuah grup perusahaan besar yang memproduksi barang-barang modal dan teknologi berbasis baja di kota Linz, Austria. Joseph bekerja di sana dari tahun 1969 hingga 1971. Di tahun berikutnya, ia bekerja di sebuah perusahaan material konstruksi di Amstetten, dan tak lama kemudian ia menjadi penjual peralatan teknis di seluruh Austria. Pada usia 60 tahun, Joseph Fritzl pensiun dari pekerjaannya tepatnya pada tahun 1995, namun ia melanjutkan beberapa kegiatan di bidang properti. Pada tahun 1972, ia membeli sebuah wisma dan tempat-tempat yang berdekatan dengan Danau Monsi. Lalu, ia kemudian menjalankan bisnis propertinya itu bersama sang istri hingga tahun 1996. Pada tahun 1967, Joseph Fritzl mendobrak masuk ke rumah Linz, yaitu seorang perawat yang berusia 24 tahun dan memperkosanya sambil menodongkan pisau ke tenggorokannya dan mengancam akan membunuhnya jika ia berteriak. Tindakan kriminal ini diketahui oleh pihak kepolisian setempat, lalu Joseph pun ditangkap dan dipenjara selama 18 bulan, meski ia hanya menjalani masa penjara selama 12 bulan. Sesuai dengan hukum Austria, catatan kriminalnya dihapus setelah 15 tahun. Akibatnya, setelah lebih dari 25 tahun kemudian, ketika Joseph mengadopsi atau mengasuh anak-anak dari Elizabeth, otoritas layanan sosial setempat tidak menemukan sejarah kriminalnya.
Pada tahun 1959, setelah Joseph menikah dengan Rosemary, ia membeli sebuah rumah dan ibunya ikut pindah bersama mereka. Seiring berjalannya waktu, semua berbanding terbalik. Joseph memperlakukan ibunya yang sudah tua dengan sangat kasar, sama seperti yang pernah dialaminya sewaktu ia kecil. Joseph mengunci ibunya di loteng dan menutup jendelanya rapat-rapat, kemudian memberitahukan ke tetangga-tetangga bahwa ibunya telah meninggal. Hingga di tahun 1980, Maria Frizzle ditemukan telah benar-benar meninggal dunia. Tidak diketahui secara pasti berapa lama Joseph telah mengurung dan menyimpan jenazah ibunya di loteng, tetapi ada spekulasi bahwa hal itu mungkin telah berlangsung selama 20 tahun. Pada tahun 1981 hingga 1982, Joseph membangun dan mengubah ruang bawah tanah rumahnya menjadi penjara ruang bawah tanah yang nantinya akan dia gunakan untuk menahan Elizabeth Frizzle di sana. Berarti udah ada niat ya. Elizabeth Frizzle, putri ketiga dari pasangan Joseph Frizzle dan Rosemary, lahir pada tanggal 6 April 1966. Saat belum memasuki usia dewasa saja, ketika Elizabeth berusia 11 tahun, pada tahun 1977, ayahnya Joseph Frizzle sudah mulai melecehkan Elizabeth. Elizabeth saat itu tidak berani mengatakan atau melaporkan kejadian ini kepada ibunya Rosemary karena ia mengalami trauma dan takut pada sang ayah. Elizabeth mengikuti pendidikan wajib dan menyelesaikannya pada usia 15 tahun, lalu ia mengikuti kursus untuk menjadi seorang pramusaji. Pada tahun 1983, Elizabeth kabur dari rumahnya karena adanya perselisihan keluarga dan ia tinggal bersama teman kerjanya di Wina. Karena adanya laporan orang hilang, 3 minggu kemudian Elizabeth ditemukan oleh polisi dan dikembalikan ke orang tuanya. Kemudian Elizabeth kembali melanjutkan kursus pelayannya dan menyelesaikannya pada pertengahan tahun 1984. Setelahnya lulus, Elizabeth ditawari pekerjaan di kota Linz. Tanggal 28 Agustus 1984, Elizabeth yang saat itu sudah berusia 18 tahun dipanggil oleh ayahnya untuk membantunya. Joseph kemudian meminta bantuan kepada Elizabeth untuk ke ruang bawah tanah sambil membawakan pintu. Pintu ini adalah bagian terakhir yang dibutuhkan Joseph untuk menyelesaikan penjara ruang bawah tanah yang nantinya akan ia gunakan untuk menahan Elizabeth Frizzle. Joseph meminta Elizabeth untuk memegang dan menahan pintu itu sementara Joseph sedang memasangnya. Tak lama kemudian, Joseph pun membekap hidung Elizabeth dengan menggunakan handuk yang telah dibasahinya dengan ter hingga Elizabeth tak sadarkan diri. Joseph pun menggendong tubuh Elizabeth dan melemparkannya ke dalam kamar ruang bawah tanah. Kemudian ia mengunci ruang bawah tanah itu lalu meninggalkan Elizabeth sendirian di sana. Sang ibu, Rosemary, mengkhawatirkan putrinya Elizabeth karena hingga malam hari Elizabeth tak kunjung pulang. Saat itu, Joseph hanya mengatakan kepadanya bahwa mungkin saja Elizabeth bersama dengan temannya dan meminta Rosemary agar tidak perlu khawatir karena mengingat usia Elizabeth yang sudah memasuki usia dewasa dan boleh mengambil keputusan serta bisa bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Di sini, Rosemary pun tampak lebih tenang dan tidak terlalu mengkhawatirkan putrinya yang tidak pulang malam itu. Hari berikutnya, Rosemary mulai khawatir dengan putrinya Elizabeth yang tak kunjung pulang dan tak ada kabar. Akhirnya ia pun mengajukan laporan orang hilang ke kepolisian terdekat. Dan pihak kepolisian pun menerima laporan tersebut dan segera menindaklanjutinya. Joseph mulai panik dengan tindakan istrinya yang melaporkan putrinya Elizabeth yang telah hilang. Ia pun menghampiri Elizabeth yang berada di ruang bawah tanah dan memaksanya untuk membuat sebuah surat. Hampir 1 bulan berlalu, Joseph akhirnya memberikan sebuah surat yang ditulis oleh Elizabeth kepada polisi, yang isinya adalah tentang Elizabeth yang bosan tinggal bersama keluarganya, lalu ia memutuskan untuk tinggal bersama temannya. Serta tertulis juga bahwa Elizabeth meminta agar orang tuanya tidak perlu khawatir dan berusaha mencarinya karena ia akan segera pindah dari Austria. Joseph pun memberikan keterangan kepada pihak kepolisian bahwa kemungkinan besar Elizabeth mengikuti suatu perkumpulan aliran sesat. Selama 24 tahun berikutnya, setiap hari atau minimal 3 minggu sekali, Joseph selalu mengunjungi Elizabeth yang berada di ruang bawah tanah untuk membawa makanan dan perbekalan lainnya. Di sana, Elizabeth dipaksa untuk melayani nafsu Joseph sang ayah hingga Elizabeth hamil dan melahirkan anak. Proses persalinannya pun sungguh memprihatinkan. Elizabeth melakukan proses persalinannya sendiri dan hal itu dipelajarinya dari buku-buku dan kaset-kaset video yang telah diberikan ayahnya.
Tiga anak yang dilahirkannya, Lisa, Monica, Alexander, dibawa keluar dari ruang bawah tanah oleh Joseph saat masih bayi untuk dirawat oleh Rosemary, istrinya. Di sini, Rosemary tidak menaruh kecurigaannya bagaimana caranya bayi-bayi tersebut selalu ada di depan rumahnya secara terus-menerus. Saat Joseph dan Rosemary mengajukan untuk mengadopsi mereka, pihak otoritas sosial setempat pun menyetujui pengajuan itu. Bahkan mereka pun tidak menaruh kecurigaan saat pihaknya melakukan kunjungan rutin. Hal ini bisa saja terjadi karena catatan kriminal Joseph Frizzle telah dihapuskan 15 tahun kemudian. Kejadian mengerikan ini terus-menerus berulang di ruangan yang sama hingga akhirnya setelah Elizabeth melahirkan anak keempatnya di tahun 1994, Joseph pun memutuskan agar ruangan bawah tanah itu diperluas dari yang awalnya 35 meter persegi menjadi 55 meter persegi. Hal ini karena ia merasa sudah mulai banyak penghuninya dan ia tak mungkin meminta Rosemary untuk merawat bayi lagi yang malah nantinya akan menimbulkan kecurigaan. Joseph menyuruh Elizabeth dan anak-anaknya untuk bekerja dan menggali tanah dengan tangan kosong selama bertahun-tahun. Di dalam ruang bawah tanah itu, mereka memiliki televisi, radio, kulkas, hot plate, dan pemutar kaset video. Elizabeth mengajarkan anak-anaknya membaca dan menulis. Kadang, Joseph tak segan-segan menghukum mereka dengan cara mematikan lampu atau menolak mengantarkan makanan selama berhari-hari bila dirasa Elizabeth dan anak-anaknya tidak mematuhinya. Joseph memberitahu Elizabeth dan ketiga anaknya, Kirsten, Stefan, dan Felix, bila mereka mencoba melarikan diri, maka akan ada gas beracun yang akan memenuhi ruangan itu dan mereka akan tersengat listrik bila mereka mencoba untuk memegang gagang pintu kamar itu. Bagaimana dengan keadaan di atas ruang bawah tanah? Tidakkah ada yang curiga dengan keseharian Joseph yang setiap hari ke ruang bawah tanah? Jawabannya, sama sekali tidak ada yang curiga. Menurut saudara iparnya Joseph, Kristen mengatakan Joseph pergi ke ruang bawah tanah setiap pagi pada pukul 9. Dia seolah-olah sedang melakukan pekerjaan, yaitu rencana membuat proyek mesin yang besar yang nantinya akan ia jual ke perusahaan. Bahkan, Joseph sering bermalam di sana dan dia tidak mengizinkan siapapun masuk, bahkan sekedar membawa kopi untuknya pun tidak diizinkan. Ada seorang penyewa yang menyewa kamar di lantai dasar di rumahnya. Selama 12 tahun, ia mengaku mendengar suara-suara dari ruang bawah tanah dan saat dikonfirmasi ke Joseph pun, Joseph pinter banget jawabnya. Joseph cuma bilang, oh itu cuma suara pipa yang rusak, atau oh itu memang suara sistem pemanas gas. Pada 19 April 2008, putri tertuanya, Kirsten, mengalami sakit dan jatuh pingsan. Elizabeth pun memohon kepada Joseph untuk mengizinkannya membawa Kirsten ke rumah sakit dengan segera. Joseph pun setuju untuk mencarikannya rumah sakit karena ia melihat kondisi Kirsten yang dirasa memang perlu perawatan medis. Elizabeth pun membantunya untuk mengeluarkan Kirsten dari dalam kamarnya dan ia pun melihat dunia luar untuk pertama kali dalam 24 tahun belakangan. Joseph kemudian memaksa Elizabeth untuk kembali ke kamar. Kirsten dibawa dengan menggunakan ambulan ke rumah sakit setempat Landesklinikum Amstetten dan ia pun dirawat dengan kondisi serius yaitu gagal ginjal yang akan mengancam nyawanya. Joseph kemudian tiba di rumah sakit, lalu ia mengklaim bahwa ia telah menemukan catatan yang telah ditulis oleh ibunya Kirsten. Tentunya ini adalah akal-akalan Joseph. Lalu catatan itu diberikan kepada Dr. Albert Reiter. Staf medis kemudian menemukan kejanggalan-kejanggalan dari cerita Joseph dan kemudian pada tanggal 21 April 2008 pihak rumah sakit pun melaporkan ke pihak kepolisian. Pihak rumah sakit pun menyiarkan permohonan di media publik agar ibu yang menghilang itu datang dan memberikan informasi tambahan tentang riwayat medis Kirsten. Polisi pun akhirnya kembali membuka kasus hilangnya Elizabeth Frizzle dan meminta Joseph untuk mengulang kembali cerita Elizabeth yang saat ini berada dalam aliran sesat dan menjelaskan apa yang dia katakan tentang surat terbaru darinya. Polisi pun akhirnya menghubungi Manfred Wohlfahrt, yaitu seorang petugas gereja, dan ia meragukan dengan kelompok-kelompok yang diceritakan oleh Joseph. Dia mencatat bahwa surat-surat Elizabeth tampaknya didikte dan tulisannya pun aneh. Elizabeth memohon agar Joseph membawanya ke rumah sakit untuk melihat dan memberikan informasi tambahan kepada dokter yang merawat Kirsten. Pada 26 April 2008, Joseph dan Elizabeth beserta kedua anak lainnya, Stefan dan Felix, pergi ke rumah sakit di mana Kirsten dirawat. Setelah mendapatkan informasi dari Dr. Albert Reiter bahwa Joseph dan Elizabeth sedang dalam perjalanan menuju rumah sakit,
Polisi pun datang dan menahan mereka di halaman rumah sakit dan membawa mereka ke kantor polisi untuk diinterogasi. Saat itu, Elizabeth tidak memberikan keterangan lebih lanjut secara terperinci kepada polisi, sampai pihak polisi pun berjanji kepadanya bahwa ia tidak akan pernah melihat ayahnya lagi. Selama 2 jam berikutnya, Elizabeth pun menceritakan apa yang terjadi selama 24 tahun dia ditahan dan disekap di bawah tanah. Elizabeth mengatakan kepada polisi bahwa Joseph telah memperkosanya dan memaksanya untuk menonton video-video porno yang dia buat ulang dengannya di depan anak-anak untuk mempermalukannya. Tak lama setelah tengah malam, petugas kepolisian menyelesaikan penyelidikan. Joseph Frizzell yang saat itu berusia 73 tahun ditangkap pada tanggal 26 April 2008 karena telah melakukan kejahatan serius kepada anggota keluarga. Pada malam tanggal 27 April 2008, polisi mengatakan Joseph memberitahu pihak penyelidik cara memasuki ruangan bawah tanah melalui pintu kecil yang tersembunyi yang hanya dapat dibuka dengan kode rahasia tanpa kunci. Rosemary sama sekali tidak menyadari apa yang terjadi pada Elizabeth. Pada tanggal 29 April 2008, bukti DNA terkonfirmasi bahwa Joseph Frizzell adalah ayah biologis dari anak-anak Elizabeth, putrinya. Properti milik Joseph Frizzell adalah bangunan yang berasal dari tahun 1890. Tahun 1978, Joseph mengajukan permohonan izin membangun untuk perpanjangan dengan ruang bawah tanah. Pada tahun 1983, pengawas mengunjungi lokasi pembangunan dan memverifikasi bahwa penambahan tersebut telah sesuai dengan izin yang diberikan. Joseph ternyata telah memperbesar ruangan secara ilegal dengan menggali ruang bawah tanah yang jauh lebih besar yang tersembunyi di balik dinding. Tahun 1982, Joseph telah mengubah ruang bawah tanah tersembunyi ini menjadi sebuah sel penjara dan ia memasang wastafel, toilet, tempat tidur, hot plate, dan kulkas. Pada tahun 1983, ia kembali menambahkan lebih banyak ruang dengan membuat lorong ke area bawah tanah yang sudah ada sebelumnya di properti bawah bagian lama di mana hanya dia saja yang tahu. Ruang bawah tanah yang tersembunyi memiliki koridor sepanjang 5 meter, area penyimpanan dan 3 sel terbuka berukuran kecil berada di lorong-lorong sempit dan area memasak dasar dan ada fasilitas kamar mandi. Diikuti dengan 2 kamar tidur yang masing-masing dilengkapi dengan 2 tempat tidur. Ini mencakup area seluas sekitar 55 meter persegi. Ruang bawah tanah tersebut memiliki 2 titik akses, yaitu pintu berengsel yang beratnya mencapai 500 kg dan pintu logam dengan beton dan rel baja yang beratnya 300 kg dengan ukuran tinggi 1 meter dan lebarnya 60 cm. Pintu itu terletak di belakang rak di bengkel bawah tanah Joseph yang diberi kode elektronik dan hanya dapat dibuka dengan menggunakan remote control. Untuk mencapai pintu ini, 5 ruang bawah tanah harus dilewati. Untuk sampai ke area di mana Elizabeth dan anak-anaknya ditahan, total ada 8 pintu yang harus dibuka dan semuanya menggunakan kode akses elektronik. Setelah tertangkapnya Joseph Frizzell, ia mengatakan kepada pihak kepolisian bahwa apa yang telah ia lakukan terhadap putrinya bukanlah suatu pemaksaan. Hal itu ia lakukan atas dasar suka sama suka. Ia pun mengatakan bahwa sebenarnya ia selalu tahu bahwa apa yang dilakukan selama 24 tahun ini kepada putrinya adalah hal yang tidak benar. Dan ia menyadari bahwa ia pasti sudah gila bila ia melakukan hal itu. Namun gilanya ketika ia berada di ruang bawah tanah bersama putrinya, hal itu menjadi suatu keadaan dan kejadian normal untuk menjalani kehidupan kedua bersama putrinya di ruang bawah tanah rumahnya. Mengenai perlakuannya terhadap Elizabeth dan anak-anaknya di ruang bawah tanah, Joseph menjelaskan bahwa ia sesekali membawa bunga untuk Elizabeth dan membawakan anak-anaknya mainan ke dalam bunker, begitu dia menyebutnya, dan sering menonton video bersama anak-anaknya beserta Elizabeth di ruang bawah tanah. Joseph Frizzell memutuskan untuk memenjarakan Elizabeth setelah Elizabeth tidak mematuhi aturan apapun lagi, yaitu ketika Elizabeth beranjak dewasa. Saat itulah mengapa Joseph merasa ia harus melakukan sesuatu. Ia berpikir ia harus menciptakan tempat di mana ia bisa menggunakan Elizabeth dengan paksa jika perlu dan jauh dari dunia. Persidangan Joseph Frizzell dimulai pada tanggal 16 Maret 2009 di kota Sankt Pölten yang dipimpin oleh Hakim Andrea Humer.
Pada hari pertama, Joseph Frizzell mengakui semua tuduhan kecuali pembunuhan dan pelanggaran yang terkait dengan ancaman dan akan menembaki gas beracun pada tawanannya jika mereka tidak mematuhinya. Dalam pembukaannya, Rudolf Meyer, sang kuasa hukum, menghimbau kepada juri untuk pembelaan secara objektif dan tidak terpengaruh oleh emosi. Christian Berkeyser yang mengadili kasus pertamanya ini menuntut hukuman penjara seumur hidup. Dia menggambarkan kepada juri tentang kondisi ruang bawah tanah yang memiliki tinggi langit-langit 1,74 meter dan ruangan itu dalam kondisi lembab dan berjamur. Lalu dia pun meletakkan barang-barang yang diambilnya dari ruang bawah tanah itu, dan barang-barang itu mengeluarkan bau apek yang kemudian membuat para juri tersentak. Pada hari pertama untuk pembuktian perkara, juri pun menyaksikan 11 jam video pembuktian yang direkam oleh Elizabeth. Isi rekaman itu begitu mengerikan sehingga 8 juri tidak menonton lebih dari 2 jam. 4 juri pengganti bersiaga untuk menggantikan juri reguler jika mereka tidak tahan lagi untuk mendengar bukti-bukti. Selain video pembuktian, kakak Elizabeth, Harold, mengatakan bahwa ia juga mengalami penyiksaan yang dilakukan oleh ayahnya, Joseph Frizzell. Rosemary dan anak-anak Elizabeth lainnya menolak untuk memberikan kesaksian. Pada 18 Maret 2009, Elizabeth menghadiri hari kedua persidangan kriminal terhadap ayahnya, Joseph. Dalam persidangan, dia menulis sebuah buku tentang cobaan beratnya dan dia berencana untuk tidak melihat ayahnya lagi. Siapa juga yang melihat bapak kayak gini mah? Pada 19 Maret 2009, Joseph Frizzell dijatuhi hukuman seumur hidup tanpa kemungkinan harus bersyarat selama 15 tahun. Joseph mengatakan bahwa dia menerima hukumannya dan dia tidak akan mengajukan banding. Saat ini, Joseph Frizzell menjalani hukumannya di Stiefgarsten yang terletak di Garsten dekat Steyr di Upper Austria. Pada Mei 2017, Joseph Frizzell mengubah namanya menjadi Joseph Meyerhoff, yang mungkin terjadi karena ia terlibat dalam perkelahian yang mengakibatkan giginya copot. Dia sama sekali tidak menunjukkan sikap penyesalan atas kejahatannya, dan dia terus berkata, lihat saja ke ruang bawah tanah orang lain. Kau mungkin menemukan keluarga dan gadis lain di sana. April 2019, Joseph dilaporkan kesehatannya mulai menurun dan dia tidak ingin hidup lagi. Setelah kejadian mengerikan ini terkuak dan sang pelaku kejahatan pun telah menerima hukuman yang setimpal, lalu apa yang terjadi dengan Elizabeth Frizzell? Bagaimana kehidupannya sekarang? Tenang saja guys, otoritas Austria telah memberikan identitas baru kepada Elizabeth Frizzell dan ke-6 anaknya. Kok 6 anaknya? Katanya 7. Sebentar ya, nih aku jelasin. Elizabeth Frizzell memiliki 7 anak saat ditahan di bawah tanah, yaitu Kerstin lahir 30 Agustus 1988, Stefan lahir 1 Februari 1990, Lisa lahir 29 Agustus 1992, dan Monica lahir 26 Februari 1994. Nah, 3 anak ini yang dibawa oleh Joseph ke atas untuk diadopsi dan dirawat oleh Rosemary, ibu dari Elizabeth. Lalu menyusul si kembar Alexander dan Michael yang lahir pada tanggal 28 April 1996. Nah, Michael ini meninggal kurang dari 3 hari setelah ia lahir. Yang terakhir, Felix lahir pada tanggal 16 Desember 2002. Jadi, anaknya Elizabeth yang hidup ada 6 ya guys. Nah, setelah Elizabeth dan ke-6 anaknya menggunakan identitas baru, maka sekarang tidak ada dari mereka yang menggunakan nama kelahiran mereka lagi. Mereka telah menyesuaikan diri dengan realitas baru dengan cara yang berbeda. Anak-anak di lantai atas yang diasuh oleh kakek dan neneknya mulai menerima Elizabeth dan memanggilnya Mama. Pada tahun 2019 diketahui Elizabeth telah menjalin hubungan dengan pengawalnya Thomas Wagner, dan mereka pun menjalani kehidupan barunya dengan bahagia dan mereka berusaha mewujudkan impian-impiannya. Itulah tadi kisah mengerikan dari seorang ayah yang tega melakukan perbuatan yang di luar nalar, menyekap, memperkosa, dan bahkan tak segan berlaku kasar terhadap anak kandungnya sendiri. Meski memang sang ayah mengalami gangguan psikis, namun hal itu tidak diperkenankan. Terlebih, seharusnya seorang ayah mampu melindungi anak perempuannya dari orang-orang yang mungkin menyakiti anaknya. Semoga kejadian seperti ini tidak terjadi lagi di kemudian hari dan cukup menjadi pelajaran bagi kita bahwa yang namanya kejahatan itu ternyata bisa datang dari mana saja, bahkan dari keluarga kita sendiri. Semoga Elizabeth Frizzell beserta keluarganya bisa lebih bahagia, tenang dan damai dalam menjalani kehidupannya saat ini. Selalu berhati-hati dalam bertindak ya.
dan waspada dimanapun kalian berada, karena niatan seseorang tidak pernah dapat kita ukur. Oke guys, sampai sini dulu videonya. Jangan lupa untuk selalu menggunakan masker saat kalian berada di luar rumah. Stay healthy dengan jalani protokol kesehatan, always. Kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa hit like buttonnya dan share ke semua sosial media yang kamu punya. Tentunya jangan lupa buat kamu yang belum subscribe, segera subscribe agar channel ini semakin berkembang dan turn on notification-nya supaya kamu jadi orang yang pertama tahu saat video baru di-upload. Dan untuk kamu yang sudah subscribe channel ini, terima kasih banyak karena dukungan kalianlah aku semakin semangat menyajikan kisah-kisah seru dan menegangkan. Drop down your request di kolom komen atau kirim ke myarequest@gmail.com kalau kamu ada ide for my next video, cause I would like to know it and share it with all of you. Follow Instagram aku ya @anjelisana supaya kalian lebih dekat dengan aku. Thank you so much for watching and I'll see you in my next video. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.